Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwanillah azanallahu wa iyyakum. Ibu kota DKI Jakarta. Ada apa dengan ibu kota DKI Jakarta? Apa yang hendak kita ingin bahas dalam hal ini? Khonfillah azanallahu wa iyyakum. Kita mengingat sejarah tatkala Nabi SAW hijrah ke suatu tempat yang kita semuanya mengenalnya, kita semuanya mengetahuinya. Allah memerintahkan Rasulnya, kekasihnya yang tercinta Muhammad SAW untuk berhijrah ke suatu tempat, berhijrah untuk mendapatkan kemenangan dan memperoleh kemuliaan serta kejayaan umat Islam tatkala itu, yakni berhijrah ke Madinah. Madinah kita ketahui bersama adalah kota, ya, disebut Madinah adalah kota. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Di sana Rasulullah SAW berhijrah, dan di sanalah Islam itu bangkit dan jaya. Karena tatkala Nabi SAW di awal hijrah, Nabi SAW dijemput oleh para sahabatnya yang semuanya luar biasa, semuanya begitu semangat dan antusias terhadap dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya dengan agama yang benar, yaitu Islam, dengan diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Menjadikan jaya, menang agama tersebut dari agama-agama yang lain yang ada pada saat itu, yaitu agama Nasrani, kemudian Yahudi dan Majusi pada saat itu. Maka di kota Madinah inilah Nabi SAW membentuk suatu gerakan besar, membentuk suatu masyarakat madani yang begitu luar biasa yang kita ketahui bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang mereka dapatkan di sana. Ikhwanillah azanallahu wa iyyakum. Tentu kalau kita berbicara masalah Madinah dan apa-apa yang Nabi SAW lakukan di sana, tentu tidak akan cukup dalam bahasan yang singkat ini. Akan tetapi kita akan kaitkan mengapa kita membahas kota Madinah dan juga Jakarta. Ikhwanillah azanallahu wa iyyakum. Di sini ada kesamaan, yaitu Madinah, tempat atau ibu kota atau kota pada saat itu yang ramai manusia berada di sana. Manusia berada di sana bermajemuk. Maka begitu pula dengan Jakarta. Dia adalah ibu kota dari Indonesia, dan dia tempat di mana berkumpulnya semua manusia di sana, berkumpulnya semua golongan etnis ras dari manusia yang ada di sana. Namun di sini kita bisa mengambil ibrah, ya. Kenapa di Jakarta, kota yang dimana berkumpul di sana semua manusia dari berbagai ras, etnis dan golongan serta suku, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum qabaila wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian dari kalangan perempuan dan laki-laki, dan menjadikan kalian bersungku-sungku, beras, etnis, berkelompok-kelompok, agar kalian saling mengenali. Maka kita kaitkan ayat ini dengan kota Jakarta, ya. Di kota Jakarta ini luar biasa, ya. Semua yang kita dapatkan itu ada, tapi bahasan kita adalah agama Islam atau dinul Islam,
yang berada di ibu kota Indonesia itu sendiri. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita banyak sekali mendengarkan akhir-akhir ini fitnah yang begitu besar, kemudian ujian yang begitu besar yang menimpa ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi di sini? Bukankah suatu kota itu lebih maju, lebih populer dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain? Sebagaimana Madinah itu sendiri, tatkala datangnya Rasulullah SAW, dia menjadi populer. Hal yang mendasari dari perkara ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat yang telah kita bacakan. Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tatkala Rasulullah SAW datang ke sana, kenapa menjadi jaya dan Islam di sana? Karena para sahabat yang datang bersama dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang kokoh dan berpegang teguh terhadap ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mengetahui hak-hak serta batasan-batasan yang Allah telah tentukan kepada mereka, sehingga mereka berbuat adil seadil-adilnya. Nah, di Jakarta itu pula, ya, kita sebutkan bahwasannya ketakwaan ini merupakan tolak ukur majunya suatu daerah, majunya suatu tempat dan suatu wilayah. Karena dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan pada tempat tersebut. Allah akan memberikan keamanan dan kedamaian pada tempat tersebut. Nah, kita diuji ya dengan ibu kota ini sendiri. Kita banyak mendengar orang-orang yang kuat menindas yang lemah, yang kuat semakin kuat dan semakin zalim, yang lemah semakin dilemahkan dan semakin tidak dipandang. Maka inilah bentuk keadilan ini yang tidak kita rasakan di ibu kota yang sangat kita cintai ini. Kita tidak merasakannya. Kenapa? Banyak orang-orang yang telah mengaku beriman atau berislam, akan tetapi jauh dari nilai-nilai keimanan dan Islamnya itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang namanya ukhuwah Islamiyah, kepedulian terhadap sesama. Hanya mau memperkaya diri sendiri, padahal dia adalah orang yang beriman, padahal dia adalah orang yang berislam. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Lau amanu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas sama." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu, suatu desa itu, suatu daerah itu, suatu kota itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan? Lafatahna alaihim barakatan minas sama. Allah akan bukakan keberkahan dari langit. Baru-baru ini kasus pandemi yang tidak pernah usai, sehingga membuat masyarakat resah, membuat orang-orang elit pun ya semakin resah. Kenapa? Karena itulah tidak ada keadilan, tidak ada orang-orang figur yang bertakwa yang mampu memberikan pencerahan kepada generasi kaum muslimin, masyarakat Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Yang akhirnya membuat semuanya dilema. Yang kuat menuduh yang lemah, tidak mau mengikuti aturan, dan yang lemah menuduh orang yang kuat tidak mau berbuat adil dan zalim kepada mereka. Maka inilah yang kita rasakan di negeri yang kita cintai ini. Marilah sama-sama kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka yang kuat berusaha untuk memberikan apa yang mereka bisa daripada kekuatan mereka tersebut, daripada harta mereka, daripada pemikiran mereka dan jasa mereka kepada orang-orang yang lemah, dan orang yang lemah memberikan ketaatan kepada mereka, sam'an wa ta'an. Maka kalau ini terjadi, akan muncullah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dari langit. Allah akan bukakan, dan ujian serta fitnah yang menimpa ibu kota ini yang kita cintai akan segera berakhir. Maka dengan demikianlah tolak ukur yang hendak kita penuhi dimanapun kita berada, dimanapun kita menempati suatu tempat. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tolak ukur menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang
bisa survive dalam berbagai situasi dan kondisi. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.